Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah. Yang hari ini insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat jenazah, menguburkan jenazah, dan ziarah kubur. Kita masuk tentang sholat jenazah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang akan melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, suci pakaian, tempat, ataupun badan dari segala najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, jenazah tersebut harus sudah dimandikan. Kemudian berikutnya, rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat untuk melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, bertakbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang kelima, membaca salawat Nabi setelah takbir yang kedua. Yang keenam, membaca doa atas mayat setelah takbir yang ketiga. Yang ketujuh, takbir yang keempat, membaca doa untuk orang yang ditinggalkan. Tentang doa yang kita baca dalam sholat jenazah ini bisa kita lihat di materi yang dikopikan, yang dibagikan di sekolah masing-masing. Yang terakhir, mengucapkan salam. Itu 8 rukun tentang sholat jenazah. Kemudian ada beberapa sunnah-sunnah tentang sholat jenazah. Yang pertama, disunnahkan membagi saf itu minimal 3 saf, 5 atau 7. Yang terbaik adalah dalam bilangan-bilangan ganjil. Yang kedua, jika jenazah itu laki-laki, maka posisi imam berada persis di depan kepala si jenazah tersebut. Kemudian jika jenazah itu perempuan, maka posisi imam berada di pinggang atau di bagian tengah atau di bagian pusar si jenazah tersebut. Kemudian sunnah yang ketiga, mengangkat kedua tangan ketika bertakbir sebanyak 4 kali tadi itu. Yang keempat, membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kelima, disunahkan juga membaca doa-doa yang lain sebagai tambahan bagi si jenazah tersebut setelah takbir yang ketiga. Yang keenam, membaca doa setelah takbir yang keempat. Itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat jenazah. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan sholat jenazah ini. Yang pertama, ada kita mengenal namanya sholat gaib. Yang dimaksud dengan sholat gaib ini adalah sholat yang dilakukan untuk si jenazah yang jenazahnya tidak berada di tempat itu. Mungkin dia berada di tempat lain, di kota lain atau di luar negeri dan lain sebagainya. Dengan syarat jenazah itu sudah dikuburkan, baru boleh dilaksanakan sholat gaib. Yang kedua, berkaitan dengan mati syahid. Orang yang mati syahid ini hukumnya boleh tidak dimandikan atau boleh tidak, dan boleh juga tidak disolatkan, cukup dikafani saja. Kafan yang terbaik bagi orang yang mati syahid adalah pakaian yang dipakainya untuk berperang itu, walaupun bergelumuran dengan darah. Itu kafan yang terbaik untuk orang yang mati syahid. Yang ketiga, berkaitan dengan orang yang mati keguguran. Orang yang mati keguguran ini, jika dia lahir dalam keadaan hidup, walaupun sejenak atau sebentar, kemudian dia mati, maka hukumnya seperti hukum mayat dewasa. Wajib dimandikan, dikhafani, disolatkan, dan dikuburkan. Yang kedua, jika si jenazah atau si janin itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa,
dan sudah berusia lebih dari 4 bulan, maka wajib baginya dimandikan, dikafani, dan dikuburkan tanpa disolatkan. Yang ketiga, jika si bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan belum berusia 4 bulan atau di bawah 4 bulan, maka baginya cukup dibungkus dengan kain biasa saja, lalu dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa dikafani, dan tanpa disolatkan. Allahu a'lam bishawab. Inilah materi tentang penyelenggaraan jenazah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.